Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu hari ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Saya ke masalah dulu ya, berikan energimu, apa yang ingin disampaikan semesta. Tetapi kita lihat dulu apa yang terjadi padamu saat ini, dan nanti baru ke pesan semestanya ya. Jadi ada masalah dulu baru nasihat atau pesan ya. Jadi berikan energimu ya. Kita lihat energi yang paling tinggi saat ini adalah apa, baru ke pesan semesta ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, dimana masalah-masalah yang terjadi atau energi yang paling tinggi dari kalian yang menghambat kamu ya. Ini menghambat apakah ini ya? Masalahnya apa nih ya? Kita lihat lagi, di sini ada The Star. Wah, di sini ada Ace of Pentacles. Wow. The Sun, lagi-lagi masalah keuangan ya. Kenapa? Oke, The Adjustment. Kita lihat lagi. Knight of Pentacles, King of Swords, Three of Cups, King of Wands. Oke, di sini masalah keuangan, ada beberapa yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan ya. Kita lihat di mana-mana sekarang ini banyak orang yang di PHK ya. Terus juga mungkin kondisinya saya lihat mau lamar kerja tapi belum diterima, ataupun mungkin kondisinya ya tadi di PHK itu ya, akhirnya ya masalah keuangan lagi gitu. Ataupun mungkin kondisinya kerja tapi banyak tekanan ya, stres antara mau resign dengan tidak nih ya. Yang nggak punya kerja mau kerja, yang kerja mau resign, gimana sih? Aduh, tapi ya inilah energi dari kalian ya. Stres, yang kerja nih stres, capek. Ya kerja pasti capek, nggak ada kerja nggak capek ya. Ada juga yang saya lihat di sini sakit, sehingga mau tidak mau harus perlu biaya. Ada juga saya lihat di sini bisnis macet ya, artinya berbisnis tapi kok kurang, perputarannya kurang bagus, sepi-sepi ya. Masalah keuangan ya. Ada juga saya lihat ditipu ya, ditipu orang atau sahabat, pinjam duit atau bisnis ini bisnis itu, uangnya dibawa kabur. Wah, repot nih ya. Di sini juga saya lihat pinjam duit. Nah, anggap aja ditipu ya. Ini pinjam duit berarti dia, kamu yang punya piutang ke dia, tapi dia malah janji-janji palsu, ataupun malah kabur pergi nggak entah kemana gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang berhutang, punya angsuran yang harus dibayar tiap bulan gitu ya, entah kartu kredit
angsuran rumah, mobil, ya kendaraan lah, entah mobil, motor, ya. Nah ini, bingung, stres, saya kerja untuk bayar hutang, bukan menikmati, ya. Waduh, banyak ya. Saya lihat juga di sini kebutuhan ya, sekarang barang naik, ya pada mahal semua, gaji nggak naik-naik. Nah ini akhirnya buat kamu loyo ya. UMR cuma naik seberapa, harga sembakonya naik lebih tinggi ya. Cuma naik sedikit gitu. Artinya harga sembako nih bisa naik sekitar 30% ya dari harga kemarin ya. Tetapi gaji cuma naik 5%. Kebutuhan tambah banyak, belum yang tadi, ada yang sakit, ada yang kebutuhan sekolah, rumah tangga, ya belum lagi yang lain-lain. Apalagi kalau sudah di PHK, tambah banyak lagi pengeluaran. Karena apa? Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya, ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin mengagunkan ini, agunkan itu, malah mau dilelang. Ya, wah, ini tambah parah ya. Padahal ini barusan di awal bulan ya Maret ya. Ya anggap aja masih awal tahun kalau bulan Maret ya. Tetapi ya mau bagaimana, tetap disyukuri ya. Karena kan kemarin saya bilang ada kebutuhan tak terduga, hati-hati. Banyak dibilangnya kalian itu banyak menabung ya. Oke, jadi seperti itu ya, yang saya lihat untuk kondisi kamu. Kak Ica, kok saya punya nggak ada? Berarti readingan ini bukan untukmu. Kalau kamu tidak sesuai dengan yang saya bilang tadi, masalah-masalah kamu, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Kamu skip aja, ya. Ini untuk energi yang paling dominan atau paling tinggi dari kalian, yang mana yang terjadi saat ini, ya. Energinya yaitu rezeki seret atau susah mendapatkan duit, ya. Duit cepat sekali perginya. Dapatnya susah, perginya cepat, ya. Ibaratkan kita kerja sebulan, habisnya cuma seminggu, ya. Carinya 4 bulan, habisnya cuma 1 minggu, ya. 4 bulan, 4 minggu, gitu ya. Tapi habisnya cuma 1 minggu, ya. 3 minggunya depresi di rumah atau ya gitulah, ya, ribut-ribut dengan pasangan, anak minta jajan juga bingung, ya. Apalagi yang sakit nih. Malah mungkin ada yang putus sekolah karena sudah bingung ya mana yang mau harus dilakukan. Nih ya, wah ini energinya berat sekali ya. Saya langsung kayak loyo. Biasanya saya bicaranya tuh agak cepat ya, tapi karena energi kalian nih kayak macam menindis gitu ya. Energi gitu ya, terlalu besar. Sehingga kayak macam saya antara capek, ngos-ngosan, dan kayak macam udah deh. Udah nggak bisa berkata-kata. Apa kita sudahi readingan ini? Tunggu dulu ya, pesan semesta kepadamu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Di sini ada Eight of Wands, ada Eight of Pentacles, ada Seven of Wands, Queen of Cups, Page of Pentacles, The World. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jadilah magnet uang. Magnet ini artinya kamu yang menarik. Ya, saya sudah beberapa kali readingan uang-uang terus ya. Mungkin ini diulang lagi karena memang kondisinya kamu hanya mendengar, ataupun mungkin kondisinya kamu baru mendengar sekarang ya. Karena algoritma belum membawamu ke readingan kemarin dan mungkin terkoneksi di readingan ini ya. Magnet ini kan kita yang menarik. Jadi ada tekniknya. Dan kamu datang di readingan ini juga bukan saya yang suruh, bukan saya yang panggil-panggil, tidak, hati nurani kamu dari bimbingan semesta. Berarti ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu, perantaranya adalah saya, yang mana harus kamu lakukan. Kalau cuma didengarkan gak ada perubahan. Karena yang akan bisa memberikan perubahan itu adalah action, bukan hanya mendengar. Tetapi ada tindakan, sekecil apapun pasti ada perubahan, walaupun sedikit. Ya, nah ini jadilah magnet uang. Kebanyakan kita yang mengejar uang, kayak ayam gitu kan. Kita kejar ayam, ayamnya lari. Sama, energi uang juga sama. Uang itu nggak suka dikejar-kejar. Dia maunya
setidaknya dia akan mencari orang-orang yang menariknya, atau dia yang datang sendiri karena dia tertarik. Jadilah orang yang membuat uang tertarik padamu. Ya, karena apa? Karena uang itu bukan sebatas kertas doang gitu. Itu bicara tentang energi. Ya, ada energi di mana nanti bendanya yaitu kertas ya yang akan datang kepadamu, atau di rekeningmu angka-angka gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi magnet uang? Yang pertama di sini bersyukur dulu. Nah, ini kondisinya kamu kan ngeluh, nggak bisa. Energi uang ada di vibrasi atas. Vibrasi atas itu adalah energi bahagia, energi bersyukur. Ya, bukan ngeluh-ngeluh, ngeluh-ngeluh di bawah, bukan tempatnya di situ. Makanya dia nggak mau ke kamu. Kenapa? Karena kamu bukan tempatnya, dia nggak mau. Ibaratkan gini, kamu mau diajak hidup senang atau mau diajak hidup susah? Hidup senang Kak Ica. Ya sudah, kalau gitu gabunglah dengan orang-orang yang happy. Iya kan? Tapi kalau kamu bilang saya mau hidup senang Kak Ica, langsung saya bilang, kalau gitu gabung dengan orang-orang susah. Ah, saya nggak mau, nanti hidupku miskin, hidupku susah. Nah itu kan sama dengan uang. Uang itu dia tahu tempatnya. Mungkin kalau kamu bilang, ah Kak Ica bicaranya bicara banyak gitu ya. Ya kamu buktikan dulu, lakukan dulu. Saya juga sudah mengalami seperti kamu dulu. Dan kondisinya saat ini saya happy, di rumah aja bisa mendapatkan duit. Berapapun itu disyukuri, karena dari yang kecil itu akan bisa mendapatkan yang besar. Terkadang kita itu tidak menghargai yang kecil, kita mau yang langsung besar. Padahal yang besar itu ada karena yang kecil. Ya. Energi kesyukuran. Berapapun diterima bersyukur, karena itu akan memancing, menarik yang lainnya datang padamu. Tidak lama udah gede. Ya, tabung sedikit-sedikit, udah menjadi bukit. Ya kan? Terkadang kita nggak, apa nih 1.000, nggak ada, padahal nggak tahu 1.000 dikumpulkan ya, contohnya satu hari, lihat orang-orang parkir ya, mungkin dia lebih banyak sebulan dibandingkan orang-orang kantoran yang UMR ya, orang parkiran itu ya, kalau 2.000, apalagi kalau parkiran di yang kelas elit ini contoh ya, dapatnya 10.000 satu kali keluar ya, atau berapa, coba kamu ya, artinya jangan melihat dari kondisi style kita, baju kita, tapi dilihat dari hati kita. Ya, uang itu tidak melihat bahwa kamu pendidikan tinggi, kamu berpakaian berdasi, nggak ada. Dia lihat dari hatimu. Hatimu baik, hatimu enjoy, happy, dia akan datang. Makanya kalau saya bilang ya, ini terjadi juga pada diriku, makanya saya berbagi ya, karena pengalaman pribadi, bukan teori doang. Makanya saya berbagi pengalaman juga. Macam contoh, saya punya banyak duit, saya mau pergi ke spa, saya mau pergi potong rambut, saya mau pergi perawatan. Tapi kalau ada uangku itu, uangkunya banyak ya, di deposito atau di rekening atau di dompet ya, saya bingung, kayak macam malas aja gitu pergi keluar-keluar. Kenapa? Karena energi uang dia bilang, ya saya mau sama kamu, jangan keluarkan aku gitu. Pernah nggak kamu merasakan seperti gitu? Kalau ada uang, bingung ya. Macam saya mau pergi nih, bingung untuk habiskan gitu ya, atau aduh saya ragu mau kemana gitu ya, kayak nggak bisa, pokoknya ya sudah, uangnya di situ aja. Tetapi pada saat kita uangnya sudah tinggal dikit, kok banyak sekali pengeluaran tak terduga, banyak ini apa yang harus saya keluarkan, akhirnya uangnya habis. Pernah nggak kamu rasa seperti gitu ya? Kenapa? Karena kalau kamu banyak uang ya, kondisinya kamu banyak uang, kamu happy. Jadi uang itu kayak macam, jangan kamu keluarkan aku ya, aku mau sama kamu aja, tetap happy ya. Jadi pada saat kita mau keluarkan uang tuh kayak macam pada saat banyak duit ya, macam bingung ya, saya mau kemana ya, kayak badan ini malas untuk keluar-keluar, padahal saya ingin keluar gitu, untuk ya mungkin shopping atau memanjakan diri, tapi kok kakiku nih kayak macam mau di rumah aja gitu, karena energi uang mau, ya uang saya tetap di sini karena kamu energinya bahagia, saya mau tetap bersama kamu, berlama-lama bersamamu. Tetapi coba kalau uangmu sudah menipis, ya bingung, ya cepat sekali habisnya. Malah kita mau ngirit nggak bisa karena ada pengeluaran tak terduga lainnya. Kenapa? Karena kondisi kita lagi stres, emosi, ya. Uang nggak mau dengan kondisi-kondisi begitu, ya, ketakutan uang habis, ya akhirnya habis juga karena kebutuhan. Itu karena kondisi hatimu tidak baik, ya. Jadi kalau kita bisa mau berhemat, kita dulu lihat dari situasi kondisi hati. Karena kalau hati kita
lagi tidak baik-baik saja, kondisi dalam kecemasan, ketakutan, sedih dan lain-lain, uang nggak akan betah. Dia akan mencari orang yang hatinya senang, gembira, di mana dia akan bilang, saya mau keluar dari energi kamu. Kamu orangnya di vibrasi bawah, ini bukan tempatku, saya mau cari tempat yang lain. Akhirnya apa? Kebutuhan tak terduga lainnya datang, dan akhirnya uang itu harus pergi. Ya, jadilah magnet uang di mana dari hatimu dulu, baru kita bisa, hatimu diperbaiki ya, baru kita bisa hemat. Atau rencana saya nggak mau hemat Kak Ica, tapi hatiku bahagia terus, uang akan datang, nggak perlu hemat-hemat. Sama seperti saya, ya. Saya semakin keluarkan banyak duit, semakin balik loh. Tapi kalau saya begini, terlalu hemat, terlalu kikir, terlalu pelit sama diri sendiri, ataupun dengan orang lain, rezekinya juga mampet. Ya, nggak tahu, itu memang hukum alam seperti gitu. Sama seperti kita bernafas. Kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Coba kamu tarik nafas, stop. Nggak hembus-hembuskan. Ya otomatis kan kamu mati. Kan ritmenya gitu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Sama dengan uang. Sirkulasinya gitu. Kayak berputar. Ya. Kak Ica, tapi kok saya kasih keluar uang Kak Ica, tapi nggak balik-balik. Ya karena kondisi hatimu tidak nyaman, membuat uang tidak akan balik. Kalau kondisimu membuat uang nyaman, dia akan balik. Ya, di mana? Ya tadi, bersyukur, bahagia, gembira. Tapi hatiku nggak bisa bahagia gembira Kak, karena banyak masalah. Ya diselesaikan masalahnya. Akar masalah di mana? Diselesaikan dan akhirnya menyambut untuk bisa menjadi magnet uang, magnet keberuntungan. Tapi kalau kamu tidak menyelesaikan titik permasalahan itu, ya sudah, siap-siap aja kamu kere terus. Kebanyakan manusia-manusia itu lari dari permasalahan. Padahal sebenarnya itu adalah di mana titik permasalahan yang sebenarnya. Kalau tidak diselesaikan, ya berarti itu sumber, berarti kamu yang salah sendiri. Masalah selalu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah. Ya. Jadi seperti gitu. Di sini juga semesta mau sampaikan, kamu harus mental kaya. Kalau kita mental miskin, uang nggak mau dekat-dekat. Mental pengemis, dikasihani, minta-minta. Ya, jangan. Kita harus mental kaya, di mana memberi, bersedekah, berbagi. Ya, karena apa? Rezeki orang itu mungkin dititipkan di kita, yang mana ya kita kasih ke mereka. Energi happy, enjoy mereka pun akan bertambah ke kita. Ibaratkan mereka mendoakan untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kalau kamu bersedekah, Kak Ica saya sudah bersedekah, tapi kok uangnya lama baliknya? Ya mungkin karena kamu tidak gembira memberi. Bersedekah itu pasti kita akan balik. Hukum tabur tua itu ada. Kita memberi, pasti kita akan menerima. Iya kan? Tetapi lihat dulu. Pada saat kita memberi, kita happy, enjoy, baliknya cepat. Tetapi kalau kita memberi dengan kondisi berat hati gitu, balik tapi lama. Jadi sekarang kamu pilih mana? Bersedekah dengan hati gembira atau bersedekah dengan bersungut-sungut? Tetap nanti kembali, tetapi ya itu vibrasinya. Ada yang cepat, ada yang lambat, sesuai tarikan dari dirimu. Karena dirimu kan yang jadi magnet. Kalau kamu memberi dengan bahagia dan sukacita, kamu akan menariknya dengan cepat. Kembali, contohnya kamu kasih 10.000, mungkin nanti kamu dapat dari mana gitu ya, sumber lainnya. Mungkin dapat 20.000 atau bahkan 50.000 atau bahkan 10.000, 1 juta. Ya, ini contoh. Ya, kalau kamu bersungut-sungut ya, nggak tahu kapan datangnya, sampai kamu happy baru datang. Karena kan kondisinya kamu tidak bergembira. Uang itu nggak suka dengan orang yang tidak bergembira. Ya, jadi bergembiralah kalau kita bersedekah, ya. Kalau Kak Ica saya nggak bergembira, ya carilah orang. Kadang-kadang gitu juga ya. Kita sudah bergembira nih, tapi orang akhirnya tidak bergembira dengan kita. Contoh, ada beberapa orang yang saya mau kasih gitu, tapi dia tolak. Padahal dalam hati yes ya. Tapi kan yang namanya orang Indonesia ya, banyak drama ya. Sudah Kak Ica, nggak usah, sudah nggak usah Kak Ica, nggak usah. Ini kan tolak. Dari situ saya nggak mau kasih lagi. Kenapa? Karena kita sudah bahagia nih. Tiba-tiba dia tolak, kan seolah-olah kayak kita berpikir bahwa apakah pemberian saya kurang,
Apakah pemberian saya tidak enak? Ini contoh kalau saya kasih makanan atau apa, ataukah ya bagaimana gitu. Jadi kita langsung tidak bahagia. Tapi coba anak kecil, ya, dia nggak lihat dari harganya, dia tidak lihat dari bendanya, dia cuma lihat, oh saya senang, saya happy. Karena anak kecil itu tidak pernah berdrama. Jadi kalau saya mau kasih, saya kasih anaknya. Nih untuk kamu, bawa pulang ke rumah ya. Saya nggak kasih mamanya, saya nggak kasih bapaknya gitu ya. Karena kan biasa orang itu gengsi ya, padahal butuh. Tapi ya itu kadang-kadang juga takut tersinggung ya. Jadi ya kita kasih ke anaknya. Anaknya happy, kita happy. Karena anak kecil nggak pernah drama. Nah itu caranya seperti gitu. Ya. Atau kalau memang dia happy enjoy ya kasih aja dia. Tapi kalau kamu udah lihat wah orang ini penuh drama ya nggak usah. Dibandingkan akhirnya kamu moodnya jadi turun, ujung-ujungnya baliknya lama. Nah itu ya, jadi energi bersyukur, energi bahagia adalah magnet dari penarik rezeki. Oke, di sini terakhir semesta mau sampaikan kepadamu, berterima kasihlah kepada uang. Ya, kalau kamu keluarkan duit, jangan takut ya, karena energi ketakutan kan dibawa, dia akan pergi. Jadi kalau kamu belanja, kamu tahu aja bahwa nanti akan kembali. Kamu bayar ya, baru ucap terima kasih ya, energi bahagia, terima kasih Tuhan, terima kasih uang ya. Saya sudah bisa berbelanja, datanglah kembali dan bawa teman-temanmu ya, terima kasih, terima kasih. Jangan keluarkan duit, aduh uangku udah habis ya, habis nanti. Tapi berterima kasihlah kepada uang. Sama seperti kita kan, kalau kita sudah dibantu nih, tiba-tiba kita jalan cuek-cuek, mana orang mau bantu besok? Karena punya perasaan, energi, ya. Jadi kalau kita baik-baikin orang, terima kasih, kita senyum, pasti orang juga, orangnya humble, orangnya baik, ramah, mereka balas senyum. Coba kalau mukamu judes, mereka juga gak akan senyum. Nah sama dengan uang, kalau kita tidak berterima kasih kayak seolah bersungut-sungut, aduh uang udah habis, ya dia gak akan balik. Tapi kalau kita berterima kasih, kita berbicara dalam hati dengan uang, terima kasih uang, saya sudah bisa, denganmu saya sudah bisa membeli ini, membeli itu ya. Datanglah kembali dan bawa teman-temanmu yang lebih banyak lagi ya. Jadi kita happy, enjoy untuk mengeluarkan, pasti akan datang balik dengan cepat, banyak lagi. Ya, jadi jangan ada energi ketakutan. Tapi kalau kamu aduh uang udah habis, nggak ada deh, nggak beli-beli lagi. Ya bagaimanapun nanti pasti ada pengeluaran tak terduga yang akan kamu keluarkan. Akhirnya uangmu habis. Nah itu ya, jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih bersyukur, lebih bahagia, jangan takut, jangan mental miskin, berterima kasih kepada uang, dan paling utama adalah bersedekah dengan hati yang gembira. Itu adalah kunci dari magnet uang. Lakukan itu supaya uangmu bertambah. Ya, kamu nggak usah pikir saya nggak kerja di ini, saya nggak kerja di itu. Yang penting kamu bisa hidup, itu aja udah bersyukur. Kamu makan 3 kali sehari itu aja udah harus bersyukur. Karena orang di bawah kamu masih lebih banyak yang kurang. Jangan kita lihat orang yang di atas, lihat diri kita. Kita sudah sehat, itu bersyukur. Kita masih bisa makan yang enak, bersyukur. Ya, jangan ada energi kerakusan. Ya, karena kalau kita ada energi kerakusan, berapapun yang kita atau seluruh bumi pun kita miliki, nggak akan rasa bersyukur. Jadi bersyukurlah dari hal-hal kecil, dia akan menarik hal-hal besar untukmu. Ya, begitupun dengan uang. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya dari pesan semesta kepadamu, dilakukan. Ya, kalau kamu merasa ini benar, tapi kalau kamu merasa bilang Kak Ica bicaranya omong kosong, ya sudah terserah. Karena saya hanya menyampaikan, kembali ke dirimu. Ya, yang menentukan nasibmu adalah dirimu, dari pilihanmu, dari perbuatanmu saat ini. Ya, jadi jangan asal didengar, tetapi ditelaah, diresapi, di-actionkan ya, supaya ada perubahan. Kalau cuma didengar habis itu besok lupa ya, nasibmu nggak akan berubah-berubah. Ya, HP aja teknologi tambah besar, tambah pintar, kamu ya begitu-begitu aja. Ingat ke depan kita bukan bersaing dengan manusia. Manusia aja udah kita bersaing, manusia udah repot ya. Apalagi dengan AI, robot, lebih parah lagi. Jadi sekarang harus bisa tahu ilmunya, supaya kamu dibuang dimanapun, kamu tetap masih bisa hidup. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate ya. Kedepan saya doakan ke kamu agar dipenuhi kelimpahan, cinta kasih, kebahagiaan, dan rezeki. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.